Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini tahu nggak? Ada monyet teriak monyet. Hanya monyet yang tahu bahasa monyet. Iya, jadi di acara Rakyat Bersuara yang katanya seorang ahli, peneliti, intelektual, aktivis, tapi tidak mempunyai rasa adab, sopan santun kepada lawan bicara, menghina, mengatakan orang lain itu seperti monyet atau si Panse. Siapa? Roy Suryo dan Tifa. Apakah pantas yang katanya orang ini disebut ahli telematika? Apakah pantas yang katanya orang ini seorang dokter, tapi ucapannya, perkataannya tidak lain adalah sampah? Ya, orang-orangnya juga sampah semua, kualitasnya juga sampah. Dan juga tidak heran lah ya, kita sering mendengar maling teriak maling, ya kan? Lah ini monyet teriak monyet. Hanya monyet yang tahu bahasa monyet. Hanya si Panse yang tahu bahasa si Panse. Wajar kalau mereka menghina, menyerang seseorang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya karena mereka yang bisa memahami. Loyalitas aja, Mas. Misalnya gimana? Ujian loyalitas aja. Ya, masa ahli-ahli seperti ini dipakai? Sari tem sini teng dung ting dung ting dung ting dung ting dung. Nyuntik. Dokter monyet. Ya kan, hanya monyet yang tahu bahasa monyet. Ya Roy Suryo aja tahu. Saritem sini, nuning 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 nuning, suntik cus, dokter monyet. Cuman mereka yang tahu bahasanya, ya kan? Ahli begini ngapain dipakai? Cuman mereka yang tahu. Ya teman-teman, seperti biasa kita masih bersama Opung Parbelak teman-teman ya. Bagaimana keseruan dan kelucuannya? Mari kita tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian tahu nggak? Katanya kalau sempat Dokter Tifa, Rismond dan juga Roy Suryo masuk di penjara, katanya akan timbul kerusuhan besar melebihi kerusuhan tanggal 25 Agustus kemarin. Kerusuhan besar, ekonomi terganggu, sosial terganggu, politik luar negeri terganggu. Informasi dari mana itu, Bung? Dari mereka. Gak percaya kalian, kita lihat. Harga ekonominya mulai dari yang ini udah ada beberapa aktivis yang sudah sampaikan. Katakanlah kalau sampai Dr. Tifa dan LR itu wah rusuh. Harga ekonomi, harga sosial politiknya berapa besar yang mesti ditanggung gitu. Makanya kami kemarin jaga dengan kami keliling ke ini. Ini ya rusuh gitu loh. Kalau sampai kami masuk rusuh loh. Nah Presiden Prabowo kan kita jaga banget. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti tanggal 25 Agustus, 28 Agustus. Pak Prabowo kan kita jaga banget. Jangan sampai ada kerusuhan seperti tanggal 25-28 Agustus kemarin. Sedahsyat itu kah? Sehebat itu kah? Pret, serot. Terserah kalian. Mau kalian percaya monggo, mau nggak percaya lebih bagus. Kalau Opung Parbelak bagaimana, Bung? Kalau aku bilang, kalau aku memang sedang dalam mengalami gangguan jiwa, aku bakal percaya. Tapi terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah. Aku sekarang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar dan juga tanpa tekanan apapun. Maka aku sulit untuk mempercayai ini. Rusuh, sepenting apa kau? Sepenting apa rupanya Roy Suryo? Sepenting apa rupanya Rismond? Iya. Mana pernah sampah dianggap penting? Nah, penelitian kalian penelitian sampah. Yang kalian teliti pun cuma sampah, nggak pernah kalian teliti aslinya. iya. Iya kan, isi kepala kalian sampah. Yang kalian produksi sampah. Sampah. Dan kalian itu pun juga sampah.
Mana pernah sampah dipajang di atas meja hias? Nggak pernah. Nggak pernah ada sampah dipajang di display toko. Nggak pernah. Nggak pernah. Sampah itu tempatnya di tempat bau, tempat kotor, di tong sampah, tempat di tempat pembuangan sampah akhir. Ya itu dia, ya kan rusuh gara-gara kau. Tidak. Sekjen partai bukan apa? Bukan. Geblek. Aduh, tahu enggak kalian ya? Kemarin biar tahu kalian ya, dalam satu acara ya, ini si Tifa sama si Suryo ngatain Andi Azwan monyet. Betul, serius. Aku mikir gitu loh. Kok monyet ngatain monyet gitu loh. Kok monyet teriak monyet gitu loh. Ya kan, kejam kali orang ini biar tahu kalian. Parah orang ini, lihat ini. Monyet loh ini ya, saya bilang monyet. Monyet, diajarin sini pegang suntian, kemudian dia nyuntik. Bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Itu gambarannya ya. Itu monyet dikasih snejas. Monyet cerdas namanya simpanse ya. Monyet cerdas namanya simpanse. Ya, dikasih itu saritem sini ting dung ting dung ting dung ting dung ting dung nyuntik. Ini dokter monyet. Nah, itu gambarnya kayak gitu. Stres nih orang. Itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi udah merasa tahu banyak. Ini bahaya sekali. Ini banyak terjadi ya. Jadi ini mohon maaf ya. Monyet loh ini ya. Yang boleh jawab ya monyet. Iya. Dengar ya. Apa katanya? Yang monyet ini loh ya. Yang boleh jawab cuman monyet. Sebentar dulu, yang bisa menjawab monyet cuman monyet. Ya, monyet itu hanya tahu bahasa monyet. Kalau orang nggak bisa jawab pertanyaan monyet karena orang itu nggak tahu bahasa monyet. Apakah Suryo kebanyakan bergaul sama monyet? Iya. Sehingga dia lupa sama istrinya. Coba, menganalogikan sesuatu itu monyet, langsung monyet. Dan dia ngeledekin lawan bicaranya, katanya apa? Monyet ini dulu ya, yang berhak jawab cuma monyet. Memang nggak ada adab kawan ini, nggak berpendidikan. Sama sekali nggak. Tapi dapat sertifikat. Kemarin ya ngakunya dia itu ahli ahli telematika, lama-lama ahli forensik. Ya, nggak taunya kemarin waktu klarifikasi konferensi pers, ya dia ngaku pernah jadi tukang potret. Nah sekarang dia ngaku pernah jadi pengusaha atau pengmonyet. Tahu dia, saritem ting 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 ting. Aduh, biasa kali di bangsa ini ya, maling teriak maling, monyet teriak monyet. Anak Dajjal teriak Dajjal. Tikam dari belakang, lawan lengah dihantam. Kalau kulanjutkan nanti kena copyright. Dan kemarin biar tahu kalian dalam sebuah acara TV, tak lain dan tak bukan adalah rakyat bersuara. Iya kan? Siti Pak biar tahu kalian ya. Ngamuk-ngamuk dia sampai dibentak-bentak semen Wicak Sono. Mampus. Ngamuk-ngamuk dia. Jadi gini ya, seolah-olah kemarin ketika di dalam acara Rakyat Bersuara, Pak Roy Suryo menggambarkan bahwasanya ya kepolisian itu masih disetir oleh Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, sementara lawan bicara dengan tegas, dengan lantang mengatakan bahwasanya kalau misalnya Bapak Joko Widodo ya memang berkuasa, punya power, punya cakar ya di di kepolisian, nggak akan mungkin itu ijazahnya ditujukan sama kalian. Kita dengar ini yuk. Tidak, saya Pak
Saya bicara ini dalam kapasitas tidak membicarakan Anda tentang bicara ilmu hukum. mens rea lagi. Saya tidak bicara tentang ilmu hukum. Loh, Saya ketika bicara dengan ilmu saya. gelar perkara Begini. khusus itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu Dokter, Alasan Bu Dokter, perkara khusus ada itu pertanyaan macam-macam. saya, Bu Dokter ada nggak alasan mengajukan gelar perkara perkara khusus khusus? Saya tidak lanjutkan. Singkat. Sulit. Hanya permintaan. Bu Dokter, Dengan orang yang Pertanyaan paling apa? pintar Ini di closing atau ruangan saya? ini. Enggak, Pertanyaan, Bu Dokter, saya mau tanya, Bu Dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus itu kami ajukan. Tapi juga gini, tapi juga Anda juga harus tahu, gelar perkara khusus itu diadakan karena ada beberapa hal. Satu, misalnya ada permintaan dari itu. Kemudian dua, ada kasus yang kemudian menjadi perhatian khalayak ramai. Iya. Ya, itu juga bisa gelar perkara khusus. Oke. Ada kasus yang kemudian disinyalir menimbulkan atau itu semua ada aturannya. Jadi kan ada beberapa itu kami baca dalam suratnya. Nah, artinya saya Ya. mau jelaskan bahwa kenapa? benar kalian itu mengajukan gelar perkara khusus. Itu salah Dan satu direspon oleh syarat. Polri. Gak apa-apa, tapi gini loh. Tolong hargai juga. Tadi pendapat dari itu apa? Kalau misalnya Polri itu juga kemarin kemudian menyelesaikan gelar perkara khusus, itu memang salah satunya adalah untuk supaya mengamini ya proses yang kemudian diminta atau kemudian dia setia kepada salah satu itu. Jadi jangan dibelokkan ke ini. Sebentar, Mas setia Roy. kemana, setia Justru kemana. kalau boleh saya berpikir, Ya. berpikir bodoh ini, dengan dilakukan gelar perkara khusus. Pak Rasman tadi sudah bicara banyak sekali loh. Sebentar. Dari 30 menit Pak, loh. Ibu Ini tadi sangat lama. tidak fair ya. Bu Dokter. Saya sedang melakukan Ibu tadi waktu bukan- saya. Iyalah. Bu Ini Dokter, waktu saya. Tadi kan saya Udahlah. kasih, Bu kalau dibilang nggak fair, saya nggak kasih ke Bang Rismon, Ini saya nggak benar. kasih ke Bang Refli, tapi saya kasih ke Bu mereka. Dokter, Bu Dokter. Ibu lebih banyak daripada Ibu mereka. closing Nggak boleh dong statement begitu, itu Bu sudah Dokter lebih setengah Tifa. jam. Saya hitung Ibu memberikan Nggak closing boleh statement dong. sudah setengah Oke, jam. Bu. silakan. Nggak apa-apa, Bu, ini kan kita jelaskan. Saya mau beritahu Ibu bahwa justru saya berpikir yang bodoh ini dengan dikabulkannya gelar perkara khusus yang kalian minta, artinya loyalitas Polri bukan kepada Solo, tapi untuk kebenaran dan pemimpin negeri ini. Itu yang terjawab. Loh, Oke, sekarang saya Bu, jawab. silakan. Itu sekarang saya jawab. Itu pendapat Anda. loh, itu fakta. Itu pendapat Anda. Itu pendapat Anda. Ya. Jadi sudah jelas betul yang disampaikan Rasman Nasution ini. Walaupun aku adalah salah satu orang yang nggak terlalu suka sama dia. Iya. Ya, terlepas dari dia saat ini sedang bela Joko Widodo atau sedang bela Egy Sujana. Tapi yang disampaikannya betul ya, bahwasanya ya kepolisian memposisikan diri untuk loyal kepada hukum. Ya. Setia kepada hukum, setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada Solo. Bukan. Udah ngerti? Tahu kalian siapa Solo kan? Tahu lah, Pur. Ade. Iyalah, tahu. Pak Jokowi. Aku bilang makanya ya, ini sebetulnya gelar perkara khusus ini kan diajukan oleh tersangka atau kuasa hukum tersangka. Kan begitu. Diokekan, ya kan? Karena apa? Syarat diadakannya gelar perkara khusus ya, betul yang dibilang si Roy Suryo tadi, ya kan? Tadi loh yang waktu dia ngajari pengacara. Jadi dia mengajari masalah hukum kepada pengacara. Gak apa-apa lah, karena itu pengetahuan umum kan begitu. Iya. Biar nampaknya pintar gitu aja. Iya kan? Nah, jadi gelar perkara khusus itu dilakukan oleh karena ada permintaan, kan Nah, begitu. Nah, kalau gelar perkara khusus itu biasanya hanya pemaparan, ada kronologi, berbicara tentang step-step yang sudah dikerjakan dan kemana lagi setelah ini dibawa kasus ini, kan begitu. Nah, Iya, Bu. kemarin itu ada permintaan dari Omnibus Law, ya, itu permintaan untuk ditunjukkan saja ijazah Bapak Joko Widodo, ya, tapi dengan syarat, ya, tapi dengan syarat tertentu. Nah, akhirnya penyidik bersedia untuk membuka segel dan menunjukkan ijazah itu, tapi jangan dipegang, jangan diraba, jangan disentuh. Karena apa? Ya, karena ya apapun dan siapapun yang ada di dalam ruangan itu tidak tidak dapat dipercaya.
Iya kan? Karena mereka ya dijaga ya, jangan sampai ada yang merusak barang bukti. Ini kan barang bukti, kan Betul. begitu. Ya nggak boleh sembarangan. Tapi mereka kepengen maunya dipegang, diraba, disentuh, dibuka, dimasukin. Kerjaan mereka kan itu kan, ya kan, disentuh, diraba, dibuka, dimasukin. Maksudnya itu, ya kan, diraba kertasnya, dibuka lagi plastik bungkusnya, Masukin lagi. setelah itu dimasukin lagi, setelah dibuka dimasukin lagi ke dalam map. Itu maksud Opung Parvela. Kalian asumsi kalian selalu yang negatif. Udah kesana mikirnya. Inilah kalau penonton kebanyakan usia dewasa. Harus dikasih bumbu biar jangan ngantuk. Ya, jadi mereka akan berusaha menggiring, tapi giringan-giringan mereka saat ini ya mau bicara tentang apa? Ijazah tidak ditunjukkan, sudah ditunjukkan. Mau bicara apa? Ijazahnya palsu, sudah ditunjukkan yang asli. Ya, walaupun dengan berbagai macam cara mereka mengelak. Mau bilang apa? Mau mereka memframing bahwasanya kepolisian disetir oleh Joko Widodo. Sekarang sudah terbukti bahwasanya kepolisian atas permintaan mereka melakukan gelar perkara khusus dan juga sudah menunjukkan ijazah. Itu dia. Ya. Udah ditunjukkan ijazah loh, tapi maunya mereka itu maunya dipegang, disentuh, diraba, dimasukin. Kan begitu, udah dikasih jantung minta hati, dikasih hati minta ampela, dikasih ampela minta anus. Dikasih anus minta kotoran. Inilah model-modelnya manusia-manusia ini. Maling teriak maling, monyet teriak monyet. Asik. Aduh, ya, dan tahu enggak kalian? Ya, si Tifa ini komplain dia. Karena apa? Karena ijazah baru ditunjukkan jam 11 malam. Kenapa ijazah itu ditunjukkan jam 11 malam? Kenapa waktu kami kelelahan? Emang nggak bisa ngapain kau kelelahan? Hah? Bukannya jam 11 malam itu memang waktu kalian untuk beraktivitas? Kita sebagai orang dewasa kan sering menikmati jam malam kan? Iya. Sering beraktivitas bahkan di jam-jam tertentu di atas jam 11 malam. Nggak pernah tuh kita bilang ngantuk. Enggak. Aktivitas apa, Bung? Aktivitas nonton bola. Iya. Aktivitas apa? Nonton film. Kalian itu jangan kayak gitu kalian. Ini adalah forum terhormat ini. Ini podcast terhormat. Gak akan pernah ada ilmu kakek Sugiono diterapkan di sini, nggak ada. Maria Ozawa itu juga nggak ada masuk ke sini. Kok kalian asumsinya ke situ? Sebentar dulu, Bung. Kok jadi kau yang berpikiran ke sana, Bung? Seru kita dengarkan dia. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami, ya, setelah 11 kami, malam, oke. 11 malam, 23. Setelah kami dianggap kelelahan. Sebentar dulu. Jadi maunya ditunjukkan jam berapa? Jam 5 pagi. Subuh. Salah sendiri kau, kenapa nggak minta? Besok aja lah, Pak. Jangan jam segitu, Pak. Besok aja lah, Pak. Jam 5 pagi, Pak. Begitu buka mata, habis baru bangun tidur, segar. Ini Bu, ini jasanya. Tunggu dulu Pak, belum sarapan. Nanti mata saya berkunang-kunang Pak, jadi nggak fokus nanti Pak. Ya kan? Udah sarapan Bu, ini Bu ijazahnya Bu. Sebentar dulu Pak, saya belum bikin kopi. Alasan. Kelelahan. Ya, ini behavioral intelligence ini, ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif, ya. Kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya fotomemorik ya, kemampuan fotomemorik. Jadi kami lihat, oke, mana
item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami biasa. Kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif, ya. Bahasa apa? Transparansi itu? apa? Oke. Ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya. Tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, nggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Nggak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat Ya, gitu. bayangkan ya puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Banyak kali istilah ilmumu itu ya. Makanya, Bu. Ilusi transparansi, behavior intelligent. Terus apa lagi? To test our undang-undang. Kayak gini loh orang kalau baru-baru kursus bahasa Inggris, semua istilah di bahasa Inggris kan. Iya. Sedangkan Opung Parabela guru bahasa Inggris gak pala kayak gitu amat. Iya. Kalian nggak percaya kalau aku ini trainer bahasa Inggris? Oh my god! Oh no! Oh yeah! Kayak Sugiono. Tapi percaya, Bu. Terserah kalian mau kalian percaya atau enggak ya kan? Aku sudah Percaya. berbicara sejujurnya. Jadi kalau aku dengar-dengar istilah bahasa Inggris kayak gini, tipa. Jadi begini, ya. Kalau di dalam ilmu bahasa, apalagi bahasa Inggris, ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah terbiasa bahasa Inggris, ya. Kayak Opung Parabela itu I'm an English trainer gitu. So I have so many experiences to make love. No. To make conversations with so many people, yeah, from Brazil, from Italy, from Mexico, from US, of course. From Korea, from Singapore, from China, and from so many countries. Ya, jadi kalau misalnya kita itu sudah terbiasa, ya saya juga seorang translator, ya. Kalau misalnya ada acara seminar, ada acara-acara formal ataupun non formal, Opung Parabela itu selalu menjadi translator gitu loh. Kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar negeri, ya. Jadi kalau orang seperti Opung Parabela ya sudah paham bahasa Inggris itu udah nggak kaget gitu loh. Jadi malah karena saking terbiasanya setiap hari itu gunakan bahasa Inggris, ya maunya yang lain dong gitu, bahasa Jawa ke, bahasa Sunda ke, bahasa Minang ke, bahasa Melayu ke, bahasa apa gitu loh, ya. Karena udah terlampau bosan gitu bahasa Inggris terus. Karena yang dihadapi juga siswa-siswaku itu bahasa Inggris. Kan begitu. Nah, tapi ada satu ketika, satu masa. Ya dulu waktu Opung Parabela pertama-tama kursus bahasa Inggris. Semua mau kutantang semua pakai bahasa Inggris. Baru bisa itu. Pokoknya biar tau kan kemana-kemana. Ya kan Opung Parabela gini kepengen maunya jumpa lah sama orang bule. Sok-sokan. Bikin status nanti pakai bahasa Inggris, ya. Pernah gue bikin surat cinta biar tau kalian pakai bahasa Inggris. Buat Pak Galem berarti. Karena yang ku kebek juga guru bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Inggris lah kan begitu, sok-sokan. Jadi kalau kayak si tiba-tiba ini banyak kali istilah-istilah itu belum tentu benar itu. Itu istilah-istilah yang dikarang-karang itu. Bisa saja ya kalau memang itu istilah betul-betul istilah dalam medis oke, nggak masalah. Ya kan begitu ya. Tapi pada intinya yang namanya tipa ini ya dia ini
komplain katanya di waktu kelelahan ditampilkan ijazah. Kenapa nggak waktu lagi segar katanya gitu kan. Sekarang begini, kalau kau bicara sama YouTuber, justru YouTuber itu jam-jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu matanya yang paling segar. Tahu aja. Sama pekerja pabrik, security. Iya. Jam-jam segitu yang matanya harus segar. Betul, Bung. Nah, kalau udah masuk jam 5 pagi sampai jam 10 pagi, itu waktu ngantuk. Masa polisi mau ngikutin waktunya kalian? Ada aja. Orang urus, mau kalian capek, mau kalian lelah, kalian lesu, mau kalian sakit, nggak ada urusan. Kan begitu. Lagian juga ini ditunjukkan karena apa namanya? Bukan dari awalnya, ya. Memang ada niat dari penyidik untuk menunjukkan sama kalian. Enggak. Tapi ini karena sudah mungkin ada negosiasi, ya kan, ada terjadi diskusi, ya, ada pembujukan terhadap penyidik di Polda Metro Jaya, dibujuk jam 11 siang, ya, enggak juga, dibujuk jam 1, enggak juga, dibujuk jam 3, enggak juga, dibujuk jam 5, nantilah dulu. Dibujuk jam 5, dibujuk jam 8, bentar lagi ya. Lagi makan malam ini semuanya, dibujuk lagi jam 9, nanti dulu ya, sebentar, sabarlah dulu ya. Dibujuk lagi jam 10, udah pasti nih Bu, tinggal nunggu 1 jam lagi. Ibu nggak sabar. Kalian harusnya itu berterima kasih kepada kepolisian. Karena apa? Karena kalian itu diberikan kesempatan untuk melihat. Ini 5 menit udah dibilang seman, itu waktu yang cukup lama. Enggak, sebentar. Masalah lama atau sebentar itu relatif, Pak. Relatif. Iya, ini lagi. Aduh, dan si Tipa ini biar tahu kalian kemana-mana, ya kan, di podcast di TV-TV, ya, dia ini ngaku bahwasannya dia tidak mengajukan PK. Yang mengajukan PK itu tim kuasa hukum dari Roy Suryo. Iya. Kenapa dia ngaku-ngaku tidak mengajukan PK? Ya kan? Karena apa? Karena hasil dari gelar PK, GPK, gelar perkara khusus, PKPK jadinya. Ya kan? Nah, jadi kenapa si Tipa ini ya mengaku-ngaku dia itu tidak mengajukan gelar perkara khusus? Karena hasil dari perkara khusus kemarin, ya kan, gelar perkara khusus kemarin hasilnya sangat memalukan. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Kan gitu. Jadi begitu, karena dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada, kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Oke, ya, tapi bukan tim kuasanya Dr. Tifa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismon Sianipar. Itu sendiri melanggar prinsipal yang harusnya dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Kan gitu. Jadi begitu, karena jadi kan kami juga ini kami misalnya nih, saya tanya ke pemeriksa kan kemarin, saya diundang sebagai apa? Mereka bingung, celingukan kan. Sebagai apa saya diundang gelar perkara khusus ini? Karena saya tidak permintaannya bukan dari lawyer Dr. Tifa. Ya, sebagai tersangka Dok lah, gimana sih gelar perkara khusus sebagai tersangka? Artinya kan saya butuh mendatangkan ahli, ya kan? Saya butuh mendatangkan lawyer saya. Saya butuh mendatangkan pihak-pihak yang memang saya butuhkan untuk hadir di gelar perkara khusus. Pusing deh. Pusing kan? Gimana nih orangnya? Kayak gitu kok ngomong karena hasilnya memalukan kan. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan temuan, langsung semangat kalian. Iya. Ini adalah hasil perjuangan kita bersama. Ini adalah hasil dari doa kita bersama. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasti gitu kan? Iya.
Tapi karena hasilnya bikin malu kalian semuanya para tersangka dan juga tim kuasa hukum, ya kan? Akhirnya apa? Ngakulah, bukan kami yang mengajukan. Bukan kami yang mengajukan. Pergi ke TV sana, bukan kami kok mengajukan. Gak tahu malu. Gak tahu malu. Sampah. Memang si Tifa ini agak langka ini biar tahu kalian. Ada satu orang, ya kan? Gak tahu aku ini apa dasarnya. Dibilang katanya begini. Bill ini Tifa ini betul-betul adalah dokter yang cerdas. Ya belum tentu 1000 tahun lagi kita mendapati ada orang secerdas ini. Kalau emang kayak gitu, awetkan dia sekarang, kasih formalin. Ingat loh, ini belum tentu dalam 1000 tahun lagi gitu ya. Kita akan punya ilmuwan seperti Dr. Tifa ini. Menurut saya. Dokter itu sudah sampai seperti saya menyimpulkannya. Karena berangkat dari tadi yang saya sampaikan. Saya ulang, belum tentu 1000 tahun lagi. Belum tentu 1 milenium lagi. Ini ada ilmuwan seperti Dr. Tifa. Ya. Mau mencret aku dengarnya, Pak. Coba nanggung pula durasi video ini paling nggak 15 menit. Ikutan tanah aja lah lu mencret ke ini ya. Belum tentu ada 1000 tahun lagi orang kayak si Tifa. Makanya awetkan dia. Awetkan. Rendam di dalam formalin. Karena kurasa pun juga formalin dimasukkan ke dalam tubuhnya ini nolak ini. Manusia purba dong. Aduh, ada-ada aja ya statement kayak gitu ya. Ih, bodoh kali ya. Pak, bapak, abang ini ganteng loh sebetulnya. Iya betul. Tolol tapi. Tapi gara-gara pernyataannya kayak gitu jadi kelihatan bodoh. Jadi nggak ada gunanya gantengannya itu. Kelihatan bodoh. Ku bilang kelihatan bodoh. Kelihatan Bukan bodoh. bodoh, ku bilang kelihatan. Kelihatan tolol. Kelihatan cantik, kelihatan galak, padahal aslinya baik. Iya. Kelihatan cantik, padahal aslinya enggak. Kelihatan jelek, ya padahal aslinya ganteng. Kan begitu. Ini kan kelihatan bodoh. Iya. Padahal aslinya Tolol. lebih bodoh. Enggak lah. Aku disclaimer. Lebih Enggak, apa? Lebih pintar. Lebih pintar. Lebih pintar. Lebih pintar ini. Lebih pintar. Ya. Lebih pintar daripada hostnya. Hostnya aja ya. Pak Bambang itu begini dia. Oh iya ya. Iya ya. 1000 tahun lagi. Tapi tolol lagi. aduh ya. Tahu enggak kalian ya kemarin itu ya kan Tifa kan sudah menggambarkan bahwasanya ya tim kuasa hukum ini dengan tim kuasa hukum ini yang satu lagi ternyata nggak kompak, nggak akur. Dan ini pun juga digambarkan oleh si Refli Harun pernah spill dia mention bahwasanya ya kalau misalnya prinsipalnya ini akur, maunya kita juga akur juga, jangan kita gontok-gontokan kan begitu kan. Nah ternyata di dalam membuat sebuah pernyataan atau klarifikasi orang ini pun kelihatan nggak akurnya. Dengar ya, lihat ini ya. Atau di kubu sana, di kubu lain itu juga banyak sekali konten-konten yang sifatnya itu menghina, konten-konten yang sifatnya itu membuli atau nyinyir kepada tokoh-tokoh aktivis di sini. Dan kenapa hanya dari kita aja yang bisa terlapor, itu poin pertama. Poin keduanya itu Apa aja? poin keduanya Apa aja? Kalau si Kurnia bilang apa? Apa poin keduanya? Apa poin keduanya? Apa aja? Nggak akur nih. Aduh, jadi orang ini mulai dari atas tengah-tengah sampai ke paling bawah nggak ada akurnya. Nggak ada bener juga pun. Jadi orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwasanya kalau mereka di penjara semuanya akan rusuh bangsa ini. Malah makin aman, lebih aman lagi. Lebih aman lagi ya. Dan lucu biar tahu kalian ya,
ternyata di antara orang ini semua, Refli Harun adalah salah satu orang yang haus kamera. Kenapa? Waktu datang wartawan, dia ingin memberikan keterangan, nggak mau wartawan mewawancarai dia, maunya cuma si Roy Suryo. Kita lihat ini, kita lihat. Kalau seandainya kalian memang tidak mau dengan yang ada, dengan Dr. Tifa, respon, kemudian doa ahli kita, it's okay, ya kan? Maka kita akan undur diri. Jangan khawatir, nanti Roy Suryo akan datang. Ya, bro, semuanya ya. 14.5 take it or leave it. Kalau kalian tidak mau press conference, kita masuk. Kalian mau press conference tanpa Roy Suryo, kita jalan. Oke? Itu namanya gentleman agreement. Oke? Dari mana, Bu? Cumi-cumi. Makanya cerewet banget. Mas Roy datang tuh. Masuk. Tas saya aman kan, Bang? Tas. Oh. Jadi media darlingnya itu Roy Suryo, bukan Refli Harun. Jadi wartawan tahu sumber berita yang paling panas itu bukan dari Refli Harun, dari Roy Suryo, ya. Jadi nampak kali Refli Harun ini haus kamera. Bagaimana? Semuanya nggak mau mewawancarai, mendengar klarifikasi dari Rismon, Tifa, dan juga beberapa ahli. Kalau memang nggak butuh keterangan dari kita, biar kami masuk, kalian pergi. Biar kita sudahi, kami undur diri. Tapi diulur-ulurnya waktu sampai si Roy Suryo datang. Akhirnya sama-sama masuk frame kamera orang gitu. Refli Harun. Biar nampak dia itu lawyer. Iya. Kalau selama ini kan dia menampakkan diri sebagai YouTuber. Iya, YouTuber. Sekarang dia itu lawyer loh. Jadi dia butuh panggung, butuh nama, butuh sorotan kamera. Bukan begitu Pak Refli? Aduh, ternyata sosok Refli Harun tidak menjual ya. Sayang sekali. Harus diakui sebetulnya Refli Harun lebih ganteng daripada si Pinocchio. Tapi kenapa Refli Harun tidak lebih laku dari si Pinocchio? Tompel maksudnya. Dan tahu enggak kalian ya, Roy Suryo kan mengatakan bahwasanya ya dia tidak melihat. Dia tidak melihat watermark dan juga embos. Ini yang paling. Tapi ada keterangan yang berbeda ketika mereka sedang berdebat di televisi. Dengarkan ini. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Mereka lihat aslinya. Oh ada aslinya. Mereka Budi, ada watermarknya. Sampai saya dengerin. Nih ada garis merahnya nih. Di fotonya ada garis merahnya. Ini ada embosnya ada. Walaupun keluar bernyanyi lagi ya silakan saja. Itu membuktikan bahwa secara subjektif penyidik harus melakukan penegakan hukum. Itu kuncinya. Jadi saya tanya tadi, bagaimana memeriksa sesuatu hal yang tidak asli? Tidak pernah dipegang aslinya. Silakan. Tidak boleh. Karena yang asli itu harus fisiknya. Oke. Jadi kalau kita bicara, kita periksa yang asli, maka fisiknya diambil, diperiksa sama mereka. Wah, ini begini, begitu. Tapi kalau dia mengambil barang yang kita nggak tahu asal usulnya, itu udah bisa pasti dipatahkan, itu palsu. Bukannya pihak Roy Suryo selama ini berargumen bahwa itulah kami yang digoreng-goreng. meneliti dokumen publik. Itulah yang digoreng-goreng. Mana bisa? Kalau kita bicara asli, ya fisiknya asli. Kertasnya ada embosnya. Kemarin sudah dilihat. Ada watermarknya. Ada garis merah di fotonya. Itu beda sama yang waktu itu puslapor pertama kali kepolisian beda? Sama. Jadi yang diperiksa sama saudara Roy Suryo CS tidak pernah yang asli. Maka saya sampaikan bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu nyata. Yang dia goreng-goreng itu, yang dia katanya lakukan penelitian itu semua fitnah. Saya sampaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak pernah diperiksa. Jadi Prof, saya kasih informasi ke Prof. Kemarin ya seperti biasalah, belanja masalah dan sebagainya. Kemudian ada yang lucu juga, ada ahli menyampaikan hal-hal
Tapi didengerin semua. Saya lihat sangat profesional dan akuntabel. Didengerin semua, ada beberapa ahli dipaparkan. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada? Nggak ada, kita dengerin baik-baik apa yang mau disampaikan. Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama prof-prof di depan. Ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, Prof, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Itu persoalannya. Daftar penelitian di mana Rosario Rismon ada di dalamnya, Bang. Iya. Jadi udah jelas ya bahwasanya ya yang mereka lakukan ini adalah sebuah pembohongan publik. Karena apa? Mereka mengaku mereka meneliti ijazah Jokowi, mereka meneliti skripsinya, mereka meneliti surat-surat, mereka meneliti dokumen-dokumen, padahal semuanya udah dipegang Joko Widodo. Kecuali mereka pegang aslinya, ya mereka teliti, baru kita bisa percaya. Sebetulnya intinya di situ aja kan, cuman ya itulah dia ya. Mereka butuh panggung, mereka butuh duit, mereka butuh validasi, mereka butuh masa. Maka terjadilah semuanya ini. Masuk diduga butuh duit, diduga. Masuk tapi nggak bisa penjara. juga dibilang diduga, Bung. Itu si Rismon, begitu masuk masalah ini, biar tahu kalian, begitu dapat banyak duit dia dari YouTube. Aduh. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelang ya. Kita akan pantau terus ya bagaimana progres ya, bagaimana progres. Kok lama kali kok ngomong, Pung? Ya sama kayak Siti, Pak. Ya aku sedang sedang mencari petunjuk dari alam gaib. Tapi ada biar tahu kali sebelum ku akhiri ya, ada satu video ya, Tifa ngamuk-ngamuk gara-gara dibilang ilmunya dari alam gaib. Dengarkan ini. Lupa aku apakah sama kalian. Aduh, mana dia? Ada ini dia. Aduh, ngamuk dia dibilang ilmu dari alam gaib. Ahli prediksiologi. Kan bilang ahli prediksiologi. Kemampuannya itu yang disebut Jadi, sebagai apa yang kemampuannya dibicarakan ini itu semua disebut sebagai ad hominem ya. Curhat. Ya, orang-orang hati. ini termul ini Jadi, senjatanya selalu begitu kalau ya. saya melihat, Senjatanya ini adalah ya, senjatanya itu pembenaran dalam kurang dirinya. lebih IQ-nya setara dengan IQ simpanse. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Sebut monyet maksudnya kan apa? yang jawab, Mitomannya. bukan monyet. Alam baik maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Yang mana ya? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas saya Aiman, tanya. orang seperti Kan ini gitu nggak loh, boleh dong? bicara dong. Saya Ini bertanya bukan untuk itu, rakyat kan? bersuara. Jadi, Tidak boleh ya. Tidak boleh di rakyat bersuara. Kalau Anda mengatakan Orang dibiarkan ada menghina katakanlah orang simpanse. seenaknya sendiri. Saya kasih contoh. Ya, tidak Kan boleh. gampang Anda Tidak mengatakan boleh. itu. Tidak Saya boleh bertanya ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Didatangi si Tifa ini biar tuh kalian Andi Aswan, didatangi. Tuh, yang bicara simpanse. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi. Cium. Ingat aku kalau ada berantem dulu anak-anak ya kan waktu di Jakarta, kalau ada kayak gini berantem laki-laki sama perempuan, cium. Rasak anak akibatnya. Ya. Pasal 32, 35 dia melakukan edit manipulasi. Rasakan akibatnya. Yang jelas di sini adalah Kalau saya lelaki, apa saya yang malu. telah dilakukan Kalau saya oleh lelaki, saya malu Polda menghina Metro wanita. Jaya Kalau saya dengan lelaki, saya gelar malu perkara menghina wanita. Ini khusus nggak Sangat ini memalukan orang menyatakan ini ya. bahwasanya telah diberi kesempatan secara konstitusi kepada pihak tersangka ini ya untuk mengajukan keberatan itu. Ya, saya Jadi gitu siapa namanya nyaut dia kan siapa si Suryo ya. Kalau saya wanita, kalau saya laki-laki saya akan malu menghina wanita. Ya sekarang begini, orang ini kan begitu, ya kan? Kalau menghina boleh, kalau dihina nggak boleh.
Aduh, ilmu alam gaib, ilmu alam gaib. Kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu pesan dari ya seorang ulama yang bernama Buya Syakur. Ini cocok sekali nih. Orang itu ketika merasa dirinya benar itu sudah nggak benar. Orang benar itu adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Ketika Anda merasa paling benar sendiri, nah itulah makhluk yang paling nggak benar sendiri. Kenapa? Dia sangat mudah menyalah-nyalakan orang lain. Setuju sekali ya. Jadi itu pesan terakhir ditutup dengan pesan moral ya, yang sangat bisa dikatakan yang sangat yang sangat bernilai ya. Kalau orang itu benar, tidak akan pernah mengaku benar. Karena apa? Orang yang merasa benar, ya padahal sesungguhnya dia yang tidak benar. Ya, itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.